Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, Angkatan 42 Gelombang 6, akan melakukan podcast yang berjudul ASN dan live streaming. Jadi pada podcast kali ini saya, Nur Safaini sebagai moderator, dan empat lainnya sebagai narasumber. Yang pertama yaitu Novalda Paramadan, yang kedua Muhammad Jumur Abdul Mustakin, yang ketiga Muhammad Rizki Akbar, dan yang terakhir Priyandika Hanifan Zakia. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama untuk para narasumber eh, mengenai ASN dan live streaming yang akhir-akhir ini sering terdengar isunya. Betul bukan? Betul, Ya, betul, betul Ya, betul sih. sekali. terus Betul sekali. ya menurut menurut rekan-rekan sekalian, di mana kejadian itu bisa terjadi? Untuk Bapak Novel bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi kalau menurut saya, fenomena maraknya aparatur sipil negara ini yang melakukan live streaming di media-media atau platform seperti TikTok, Instagram, atau Shopee, ini menuai pro dan kontra ya. Karena mereka kebanyakan ini melakukan kegiatan tersebut itu saat jam kerja. Jadi mungkin sebagai warga itu jadi sorotan karena mungkin mereka menganggapnya ini hal-hal yang negatif. Terus habis itu isu ini mencerminkan pergeseran atau perubahan budaya karena faktor global. Dam- Dampaknya juga bagi masyarakat juga mungkin ada efek-efek negatif juga sih. Di tengah era media sosial dan ekonomi digital, batas antara profesionalitas dan kehidupan pribadi menjadi pro dan kontra juga, khususnya bagi pegawai pemerintah. Terus habis itu, kalau menurut saya sih, sebaiknya fenomena ini perlu dikurangi ya, karena mereka juga dapat melakukan kegiatan live streaming itu di luar jam kerja. Jadi tidak menyebabkan dampak-dampak negatif yang menuai pro dan kontra. Kurang lebih seperti itu sih saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Naufal Dava Ramadan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ingin saya ajukan kepada Bapak Jumhur. Jadi, Bapak Jumhur, eh, mengapa para ASN itu bisa melakukan hal tersebut, Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Baik, kalau menurut saya, kenapa ASN bisa melakukan live streaming dan sebagainya terutama saat jam kerja nih? Itu kan menurut benar dikatakan yang dikatakan tadi oleh Mas Noval ya, itu banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kalau menurut pandang saya, pasti teman-teman pas kemarin itu waktu posko Nataru itu banyak kan, ada FYP banyak teman-temannya lagi piket tapi sambil live streaming, betul nggak? Ya kan? Nah Betul, Sekali. betul itu. itu kalau dari pengamatan saya pribadi, menurut saya eh, agar tidak jenuh juga sih, kan waktu piket itu kadang waktunya lama dan pekerjaan yang dilakukan mungkin hanya pengamatan, pengawasan dan mungkin nanti pelaporan data hasil hasil posko pada waktu itu. Mungkin sisi positifnya agar mereka tidak jenuh. Tapi eh, gimana ya, waktu itu kan waktu jam kerja juga. Tapi menurut saya menurut saya mending dihindari sih hal-hal seperti itu. Untuk masalah agar tidak jenuh dan sebagainya mungkin bisa dialihkan
dengan kegiatan lain seperti membaca atau apalah yang lain biar bisa lebih produktif. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jumhur. Jadi, yang selanjutnya ingin saya tanyakan ke Bapak Rizky. Jadi, Bapak Rizky, saya ingin bertanya, Ya, menurut Bapak, apakah Bapak pernah mendengar komplainan atau cerita-cerita dari masyarakat umum mengenai kenapa ASN bisa begitu? Bukannya ASN itu punya punya apa ya? Etika, punya attitude. Kayak apakah menurut masyarakat itu tidak etis untuk warga. Mohon izin saya ulangi untuk seorang ASN. Izin Bapak, mohon izin dijawab. betul sekali Mbak Feni. Untuk saat ini banyak sekali komentar-komentar dari masyarakat mengenai kegiatan ASN yang melakukan live streaming di media sosial pada jam kerja. Sebenarnya fenomena ini wajar saja karena semakin banyaknya ASN, terutama di generasi muda yang aktif di media sosial. Namun sebenarnya harus ada peran lain dari ASN tersebut maupun instansi. Bagaimana ASN tersebut harus sadar di mana harus sadar tahu waktu kapan bisa melakukan live streaming dan tidak. Begitu juga untuk instansi. Instansi perlu juga memberikan aturan yang pasti kapan boleh untuk melakukan live streaming di tempat kerja. Sebenarnya banyak banyak ASN yang melakukan live streaming juga ada hal positifnya. Mereka membagikan informasi terkait kegiatan di kantornya. Namun harus ada etikanya juga, di mana live streaming itu harus di waktu yang tidak mengganggu jam kerjanya. Meskipun di jam kerja harus ada tujuan atau perintah dari atasan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bapak Rizky untuk jawabannya. Jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Priyandika. eh jika Bapak melihat salah satu rekan kita nih, seorang ASN yang melakukan live streaming di di kantor Bapak misalnya, bagaimana tindakan Bapak? Apakah Bapak akan menegur atau membiarkan rekan tersebut melakukan live streaming tersebut atau bagaimana Bapak? Mohon izin dijawab Bapak. Ya, terima kasih Mbak Femi atas waktunya. Jika di kantor saya ada yang melakukan live streaming, tergantung dari tujuan live streaming tersebut. Pertama kan, kadang kita diberikan tugas oleh atasan untuk membuat live streaming di akun sosial dari unit kita masing-masing ya. Jika seperti itu mungkin karena emang arahan dari atasan mungkin bisa dilakukan saja. Namun yang menjadi problem ini jika kita live streaming di akun pribadi, namun saat jam kantor dan di mana seharusnya di pandangan masyarakat ini orang ASN itu dibayar oleh negara dari jam kantor itu untuk bekerja, bukan untuk live streaming. Jadi kan di pandangan masyarakat maka dari pandangan masyarakat kepada ASN ini akan buruk citranya. Jadi menurut saya jika hal tersebut terjadi di kantor saya, mungkin akan saya ingatkan dengan baik-baik. Ditimbangi lagi bisa ini. Dan saya bagaimana cara menanggulangi hal ini? Yang ya unit ya harus memberikan sosialisasi kepada karyawannya sehingga bisa menahan diri untuk tidak melakukan live streaming saat jam kantor. Itu Mbak Feni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak jawabannya. Untuk keseluruhan nih, saya mau bikin pertanyaan untuk bapak-bapak semua yang gagah-gagah ini, Masya Allah. Jadi, menurut Bapak, antisipasi atau penanganan atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk ASN yang masih saja, yang masih bandel, melanggar, apa tadi namanya itu? Melanggar kegiatan live streaming, padahal di dalam masih dalam waktu jam kerja.
Bagaimana nih menurut Bapak-bapak sekalian? Dimulai dari Bapak Noval dulu, berurutan lagi. Oke, terima kasih waktunya, Bu Moderator. Jadi kalau menurut saya antisipasinya mungkin karena itu tadi ya, eh, karena fenomena tersebut menimbulkan pro dan kontra, maka yang perlu kita lakukan mungkin ya kita mem- kalau ini kita berbicara sebagai pemerintah ya, karena emang sudah di apa di era-era yang udah digital, mungkin pemerintah memberikan kebijakan yang tegas untuk bagi para ASN yang melakukan live streaming pada saat jam kerja. Mungkin boleh melakukan live streaming saat jam kerja, tapi tujuannya itu lebih ke memberikan pelayanan kepada para penontonnya atau memberikan edukasi-edukasi lah, sosialisasi tentang pelayanan-pelayanan yang ada di kantor tersebut. Terus yang kedua mungkin kalau dari segi uh, kita sendiri sebagai ASN, mungkin kita bisa memberikan ini sih waktu atau kapan kita lebih ke memilih waktu untuk live streaming dan mungkin baju kita juga untuk melakukan live streaming itu mungkin yang lebih sopan dan bukan menggunakan baju dinas kalau itu untuk kepentingan pribadi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi yang selanjutnya untuk Bapak Jumur nih, jawabannya gimana? Oke, baik. Pendapat yang sangat bagus dari yang telah disampaikan Bapak Novel tadi, saya juga sangat setuju. Selain tadi yang apa diberlakukan aturan yang tegas mengenai apa live streaming di saat bekerja bagi ASN, selain itu saya juga selain diberi peraturan, seharusnya ASN juga diberikan pemahaman tentang dampak sosial media seperti hilangnya kepercayaan publik tadi. Selanjutnya citra dan profesionalisme itu gimana agar walaupun misal live streaming ini masih tetap berlanjut, tapi setidaknya diberi pemahaman tentang dampaknya, sehingga ASN tersebut akan berpikir dua kali apabila akan melakukan live streaming tersebut. Dan tidak hanya itu, alih-alih untuk melarang agar tidak live streaming, justru malah ini sebagai apa peluang bagi suatu instansi untuk berbagi informasi kepada publik seperti berbagi pengetahuan. Itu kan saat ini kan saya itu ada lihat tuh berbagai instansi kampus itu ada yang melakukan sosialisasi kampusnya melalui live streaming seperti tanya-tanya kapan jadwal pendaftaran, apa aja tesnya, itu malah sebenarnya bisa jadi dampak yang positif. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Jumur jawabannya yang sangat 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 jelas, gampang dimengerti. Terima kasih Bapak. Jadi yang selanjutnya untuk Bapak Rizky nih, jawabannya gimana Pak? Baik, Mbak Feni, saya sangat setuju dari dua jawaban sebelumnya. Memang untuk solusi dari isu ini memang ada dua pihak yang perlu ditekankan. Yang pertama yaitu dari ASN-nya sendiri. Untuk dari ASN-nya sendiri harus sadar dan paham eh, mengenai disiplin atau integritas. Jadi ASN sebagai eh, role model bagi masyarakat luas harus memiliki etika. Jadi di sini instansi juga ada peran di mana instansi harus memberikan aturan resmi, pengawasan, serta evaluasi berkala. Serta betul tadi yang dikatakan oleh Pak Abdul, ASN juga harus diberikan pemahaman tentang nilai disiplin atau etika yang berlaku di kegiatan kerja di ASN sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bapak jawabannya. Untuk selanjutnya nih Bapak yang terakhir, Bapak paling gagah, Bapak Priyandika. Mohon izin Bapak jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Feni.
Jadi kalau dari saya, ya, kalau misalnya ternyata masih melakukan itu dari seorang ASN, ya, menurut saya dari atasan perlu memberikan sosialisasi terlebih dahulu, Mbak. Namun jika sudah diberikan sosialisasi ternyata masih melakukan itu dan terdampak terhadap kinerjanya ya, Mbak. Kalau menurut saya jika sebagai atasan perlu mengambil tindakan tidak yang tegas supaya memang karena hal tersebut dimulai dari kesadaran diri masing-masing, Mbak, untuk bisa menahan untuk tidak live streaming gitu, Mbak. Jadi perlu tindakan tegas dari atasan gitu, Mbak, supaya dapat menahan supaya tidak melakukan live streaming gitu, Mbak. Cukup. Terima Iya, kasih Mbak Feni. iya, makasih juga Bapak jawabannya. Terima kasih untuk jawaban Bapak-Bapak sekalian. Jadi, kesimpulan yang bisa saya tarik nih dari jawaban-jawaban Bapak-Bapak sekalian. Jadi, live streaming itu bisa dilakukan di kantor apabila ada arahan langsung dari atasan dan jika masih ada ASN yang eh, melanggar atau melakukan live streaming pribadi untuk menaikkan pamer atau apa namanya? Menaikkan nama sendiri akan ditindak tegas oleh atasan dan dapat mempengaruhi penilaian kinerja yang dinilai langsung oleh atasannya. Mohon izin Bapak, terima kasih jawabannya. Untuk mengakhiri podcast kita hari ini dengan judul ASN dan live streaming, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak sekalian untuk karena bisa meluangkan waktunya hari ini. Eh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.